Gimana kabarnya Youth GMS, AUG Youth GMS Semarang? Kabarnya gimana? Oh, kok cuma di sini doang yang luar biasa? Luar biasa semua, luar biasa, amin. Ya, senang sekali ya bisa saya Pastor Lani ada di tengah-tengah kalian semua. Tak kenal maka tak sayang katanya, namanya Pastor Lanitan, ya. Umur 21 jadi hamba, bukan 21, umur 20 jadi hamba Tuhan, full timer memberi diri, 21 menikah, 23 punya anak yang pertama, ya. Nanti dihitung dong, berarti Pastor Lani umurnya berapa sekarang. Anak yang pertama udah kuliah semester 2, anak yang kedua SMP kelas 3, dan yang ketiga SMP kelas 2. Ya, datang sama suami Pastor Samuel Muji, ya, sama juga ada gembala kita GMS Tulungagung, yaitu Pastor Sony sama Pastor Liana. Kasih tepuk tangan ya, oke. Basecampnya kita pegang regional, ya, sudah bukan lagi Jawa Timur, Bali, Nusra. Nanti bulan September Jawa Timur kita sudah rilis untuk menjadi gembala menjadi regional sendiri, ada 2 nanti, gembala regional Jatim 1, Jatim 2. Sekarang kita megang Bali, Nusra. Nusra itu kepulauan Nusa Tenggara. Jadi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Soe, Keva, Atambua sampai Timor Leste. NTB itu adalah Mataram, Sumbawa, ada Pulau Sumba. Kalau susah sinyal memang benar itu susah sinyal. Ada Waikabuba, Waingapu, Tambolaka. Ya, Kepulauan Flores itu adalah Labuan Bajo, Ende, Maumere, itu semua wilayahnya. Sampai Australia, New Zealand dan Timor Leste. Nah, kapan-kapan kalau ke Bali mampir, kamu punya keluarga di GMS dan Pasar Bali. Itu jadi base campnya hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Saya bawa laporan kemenangan, ini KKR Victory. Ini adalah waktu saya umur 26, 27 tahun. Suatu ketika saya itu doa sama Tuhan saat teduh, waktu itu saat teduh di kantor. Waktu saat teduh itu nangis sih sama Tuhan, dari duduk di sofa main gitar, sampai gitarnya tak taruh kayaknya sampai berlutut. Berlutut kayaknya masih terlalu tinggi, sampai akhirnya kepalanya di lantai, masih terlalu tinggi. Sampai akhirnya ini apa sih namanya bahasa Indonesianya ini? What is? Itu bahasa yang baik kayaknya ya. Delosor, what is delosor? Delosor, nangis saya. Saya itu cuma bilang, aku tuh cinta Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Saya cuma nangis sampai selesai doa, handphone saya bunyi. Ternyata Pastor Philip, saya panggilnya sekarang tuh Dad Philip. Lalu karena di kantor itu adalah ruang Maha Kudus, jadi sinyalnya susah. Jadi harus lari dulu, buka jendela supaya ada sinyal. Saya buka jendela, saya tuh masih ingat itu. Itu tahun 2000, kamu pasti tahu umur saya kalau saya sebutin, ya kan? Nggak boleh itu. Pokoknya waktu saya umur itu dah ya. Nah, saya bilang, ya halo kok Philip, waktu itu manggil kok Philip. Lan, ini kamu, Lani ya? Iya kok. Lan, kamu mau dipakai Tuhan enggak? Loh, mau kok. Sungguhan dah kamu mau dipakai Tuhan? Loh, mau kok. Lan, kamu tahu KKR Victory kan 1 bulan lagi? Oh tahu. Nah waktu itu KKR itu semua disebar kan di gereja-gereja. Mawar Syaro masih belum punya gereja lokal yang lain kecuali Surabaya itu. Masih Jember itu gereja lokal kedua. Sekarang sudah mau 300. Ya gereja lokal di GMS. Di kota-kota selain Surabaya udah mau 300. Waktu itu masih 2. Pastor Sam, Pastor Lani ini gereja kedua yang dirintis oleh Pastor Philip. Lan, waktu itu kan kita juga disuruh doa 1 bulan sebelumnya. Suruh doa puasa, dukung, ada KKR di Surabaya. Kamu tahu KKR Victory kan Lan? Oh ya tahu kok Philip. Lan, kok Philip dapat mimpi. Hari kedua bukan kok Philip yang khotbah. Ci Erin juga bangun itu juga dapat hal yang sama. Dan kok Philip tahu itu kamu yang khotbah. Hah? Iya kamu mau enggak? Loh, sungguhan lah kok Philip. Sungguhan. Ya apa katanya? Ya kalau pemimpin suruh ya saya ikut aja. Kamu enggak boleh ngomong-ngomong loh ya. Enggak boleh sama sekali. Cuman 1 orang yang boleh kamu ceritain. Siapa kira-kira? Siapa? Hah? Halo ini pertanyaan. Tolong dijawab.
Siapa kira-kira? Iya, saya kira, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu. Pastor saya, boleh ngomong cerita sama suamimu. Siap kok Philip, saya matiin, saya cari. Yang, oh hari itu belum panggilnya yang. Ya, kalau sudah 20 tahun sekian menikah berubah, manggilnya jadi yang. Waktu itu manggilnya masih Koko. Koko, aku ditelepon Ko Philip, kenapa? Aku disuruh khotbah. Victory, hah masa? Iya, tapi enggak boleh ngomong-ngomong. Ya sudah enggak usah ngomong-ngomong. Itu aja jemaat Sidoarjo kaget begitu hari kedua. Loh, kok ibu gembala yang naik? Karena kita enggak cerita. Kita lihat laporan kemenangan. Berikut ini KKR Victory. Suaranya? Oke, mungkin dari awal dulu. Suaranya belum keluar kayaknya. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Yeah, yeah. Oh, yeah. Let your presence come and saturate every part of me, make me new. Semakin engkau lakukan dosa dalam hidupmu, semakin engkau jatuh di dalam dosa, maka semakin kosong hidupmu. Saya mau katakan hari ini saudara, ketika engkau maju ke depan, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bukan hanya hidupmu yang tidak sama, tetapi sejarah hidupmu akan berubah saudara. Asal kau jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara malam hari ini jamah jubah Yesus, jamah jubahnya. Dan saya mau katakan saudara, engkau akan sembuh. Iblis dengar malam hari ini, siapapun engkau dan apapun bentukmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan. Maju ke depan. Maju dalam nama Yesus. Maju. Engkau yang di belakang maju. Maju. Ini mungkin kesempatanmu yang terakhir. Maju ke depan. Maju. Haleluya. Jesus. Come and sweep through this place, Lord. Yeah, yeah, yeah. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Kamu tahu enggak, waktu sesuatu yang enggak bisa diulang itu adalah waktu. Usia kita pun enggak bisa diulang. Kalau sudah lewat ya udah lewat, enggak bisa kembali. Dan kamu tahu enggak, usia muda itu usia yang sangat menarik bagi Tuhan. Karena itu kamu enggak akan pernah di umur ini lagi. Kamu akan tambah tua, umurmu akan bertambah. Karena itu kalau hari ini kamu sudah dengar kebenaran firman Tuhan tentang pemakaian Tuhan, bersyukur banget. Pastor Lani dengar pemakaian Tuhan umur 18 tahun. Sejak kecil Kristen, tapi hidupnya tidak berubah. Abu-abu. Kristen iya, gereja iya, tapi dosa tetap jalan. Tapi ketika umur 18 tahun, di situ saya benar-benar berubah. Sampai hari itu, tidak pernah punya mimpi sih, tapi saya dapat penglihatan memang suatu ketika waktu itu di Sidoarjo. Tiba-tiba saya lihat saya berkhotbah di depan ribuan orang. Saya pikir saya cuma mimpi.
Tapi ternyata memang Tuhan menyediakan, Tuhan pakai. Saudara, saya mau beritahu, kita semua sudah tambah tua. Lihat itu. Kalian nggak mention nggak anting-antingnya loh masih Mickey Mouse. Itu anting-antingnya Mickey Mouse itu. Sekarang saya udah tua. Enggak. Hashtagnya menolak tua. Tapi khotbah 1 hari 5 kali udah nggak kuat. Dulu saya khotbah 1 hari bisa 7 kali. 9 kali sama hari Sabtunya. Sabtunya 2 ibadah, minggunya bisa 5, bisa 7. Sekarang udah nggak bisa, nggak kuat. Pastor Philip juga sebentar lagi sudah 50 tahun usianya. Kita orang-orang yang dulu membangun gereja sudah tidak muda lagi. Karena itu bersyukur ada di GMS, karena GMS itu menggembalakan orang, bukan cuma orang tua, sampai kepada Eagle Kid. Mulai dari anak-anak sudah dikasih visi. I will build my church. Betul nggak sih? Iya kan? Lalu kalau youth apa? Building churches in our youth. Kalian itu udah dipersiapkan. Untuk apa? Tongkat estafet ini akan diberikan kepada kalian berikutnya. Kita ini nanti mungkin cuma menjadi penasehat mentoring aja dalam kegerakan Tuhan. Kalianlah yang akan melakukannya. Kalianlah yang akan berperang. Nanti kalianlah yang akan dipakai Tuhan kayak gitu. Menangkan kampus-kampusmu. Menangkan sekolah-sekolah dimanapun engkau berada. Siapa lagi? Kalian, gak mungkin kita. Ini tante dari mana ini khotbah? Gak cocok. Sebenarnya sih masih cocok sih wajahnya. Menghibur diri. Tapi iya, siapa lagi? Ya kalian lah. Karena itu hari ini saya khotbah tentang hidup yang memberi dampak. Hidup yang berdampak. Tuhan mau pakai engkau, hai anak muda, kasih tahu kanan kiri, mau bilang gini. Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau pakai aku juga. Katakan amin. Ayo buka sama-sama di dalam Matius. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Halo anak muda itu kalau ngomong harus antusias. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Amin, jangan marah dong, nanti saya pulang loh ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16 saya baca. Garam dunia dan terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini saya sampaikan tadi di AOG Teens. Kita lanjut ya. Kita nanti akan belajar ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita akan belajar di ayat 14 ini tentang terang dunia ini. Kamu itu terang dunia. Kita itu dipanggil itu di dunia, pergi ke dunia. Bukan cuma kota di mana kita berada, tapi sampai kepada dunia. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku di dalam keluargaku, keluargamu dulu, lalu sekitarmu, kampusmu, di tempat sekolahmu, di Yerusalem, Yudea, Samaria, orang-orang sekitarmu, di kota di mana engkau berada, dan sampai kepada ujung bumi. Tuhan mau hidup kita berdampak, bukan cuman dampaknya kecil, tapi dampaknya itu besar. Dan dimulai dari keluargamu, nanti akan di sekolahmu, di kampusmu, lalu setelah itu di kotamu, dan sampai kepada ujung bumi. Tuhan itu mau kita ini berdampak. Dan namanya terang itu ada dampaknya, saudara. Coba lihat, ini kan terang nih, ini kan lampu, ini terang. Terang ini ada dampaknya apa? Menyinari ruangan. Sehingga ruangan kita ini enggak gelap. Sehingga kalian bisa lihat saya bisa lihat kalian juga dengan jelas. Ketika lampu ini ada di jalan-jalan, terang ini ada di jalan-jalan. Jalanan enggak akan jadi gelap kalau malam. Lampu di rumah juga, terang di rumah. Enggak ada kita bisa enggak tertabrak, kita enggak tersandung. Kenapa? Karena ada terang. Tuhan mau hidup kita ini berdampak. Orang Kristen hidupnya harus berdampak.
Dan dampaknya itu bukan cuma di keluargamu, dimulai dari keluargamu, nanti di kampusmu, di sekolahmu, di kotamu, dan sampai kepada ujung bumi. Halo, katakan amin. Saya itu ketika umur 20, saya diutus jadi hamba Tuhan. Saya ingat pada waktu itu, Ko Philip ajak saya makan mie ayam di kantinnya GMS waktu itu. Waktu itu saya sekolah PNP, Pauline Barnabas, sekolah misi pertama di GMS. Kami ini adalah angkatan pertama. Waktu itu Pastor Philip ngajak saya makan, ayo Lan makan di kantin, makan mie ayam. Karena menunya di kantin itu cuma mie ayam. Lalu saya masih ingat mejanya itu. Ini kok keluar merek semua ya. Ini kan masuk YouTube ya. Itu loh, yang warna coklat, yang selain kopi adalah, nah lalu yang depannya S belakangnya O. Tahu kan? Ya udah nggak usah sebut merek. Jadi itu mejanya itu dari bannernya iklan itu. Saya masih ingat di kantinnya GMS dulu. Pastor Philip makan mie ayam, Lan mau pesan mie ayam enggak? Pak saya pesan mie ayam 1 katanya Pastor Philip. Lan kamu mau enggak? Enggak kok. Ya sudah makan sendiri Pastor Philip. Pastor Philip bilang, Lan kamu kan orang Jember. Kamu mau ya diutus ke Jember. Sama siapa kok? Sama itu loh, Samuel Muji. Sama ada satu lagi full time cowok. Itu Cik Anita itu dulu jadi tim kita juga loh di GMS Jember. Nah, kok Nabi itu kan gak diterima di kotanya. Aku kan orang Jember kok. Lani kan orang Jember. Ya enggak apa-apa karena kamu tahu jalan kan, bisa bantuin Samuel dan tim satu lagi. Ya sudah kok, kemanapun Tuhan suruh pergi aku pergi. Enggak apa-apa Lan, kamu coba aja. Coba ya, kamu coba seminggu, 2 minggu atau sebulan, 2 bulan. Nanti kalau kamu enggak kerasan, kamu kasih tahu Ko Philip. Diutuslah saya ke kota Jember. Kota Jember itu kota kelahiran saya, saudara. Saya ini kuliahnya di Surabaya. Lalu saya dikembalikan lagi ke kota Jember untuk merintis gereja. Nah, lalu setelah itu pembukaan gereja Mawar Sharon Jember 25 Mei tahun 2002. Kita datang dibawain traktat itu 25.000. Suruh bagi-bagi di seluruh Jember. Saya bagi di alun-alun, saya bagi di pasar-pasar, saya bagi di jalan-jalan. Akhirnya hari itu tibalah ibadah perdana di gereja Mawar Sharon. Sewa hotel di Bandung Permai. Pastor Sam karena gembala harus duduk depan, saya jadi asyar, semuanya itu saya yang ngurus di belakang, full timernya cuma 1. Saya jadi asyar, saya ingat, saya pegang warta gereja, dulu ada warta. Saya nunggu, itu misalnya itu pintunya gitu ya. Depan tuh langsung jalan. Lalu tapi bukan jalan raya. Jadi hotelnya itu masuk gitu ya. Masih belok gitu loh. Jadi orang itu kelihatan dari ujung itu orang masuk itu jalan itu berarti dia mau ke gereja. Taunya gitu. Jadi saya lihat, saya tunggu. Udah jam 8 kurang 15 belum ada orang. 8 kurang 10 belum ada orang. 8 kurang 5. Tiba-tiba dari ujung situ ada seorang perempuan, saya masih ingat. Kalau engkau sama Tuhan, bahkan detik-detiknya atau bajunya pakai apa kamu pasti masih ingat. Kenapa? Karena itu akan merubah hidupmu. Saya lihat seorang perempuan pakai rok span warna hitam. Lalu dia bawa Alkitab. Dari ujung sana dia datang seorang diri. Tahu apa yang terjadi? Saya pegang warta itu. Saya lihat dari jauh. Ada 1 jiwa. Saya nangis, saudara. Itu kenapa saya bisa bilang 1 jiwa sangat berharga. Saya nunggu itu jiwa. Hari ini saudara sampai detik ini. Cuman kata-kata itu yang menguatkan saya. 1 jiwa sangat berharga. Karena itu saya jaga hidup sungguh-sungguh. Jangan sampai karena hidup saya jiwa itu pergi dari Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Dari 1 orang itu datang orang berikutnya. Sampai ibadah pertama perdana kita 250 orang hadir. Orang-orang dilawat Tuhan, mereka mengalami kelepasan. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Karena Pastor Philip setiap minggu selama 4-5 minggu datang selalu ke Jember untuk melayani sendiri. Melayani ibadah kita sendiri. PAW-nya semuanya itu dari Surabaya. Jam 3 pagi setiap hari minggu, jam 3 pagi 3 subuh. Itu saudara ibadahnya jam 8, jam 3 subuh Pastor Sam selalu nunggu di stasiun, nunggu.
para pemain musik dari Surabaya itu datang. Nunggu karena mereka naik kereta. Jam 3 pagi, enggak usah tidur lagi. Setelah itu datang ke gereja, nyapu gereja itu yang hotel itu. Lalu kita ibadah every week. Tapi kita enggak pernah semakin kendor sama Tuhan. Kita semakin menyala-nyala, kita semakin on fire. Padahal kalau fisik capek, saudara, semua dikerjain sendiri. Tapi kita sukacita. Kenapa? Karena lihat jiwa-jiwa. Dari satu itu dipercaya Tuhan, pegang regional Sidoarjo tahun 2008. Dari 2 gereja Sidoarjo Jember sampai dipercaya lebih sampai hari ini. Hari ini total kalau masih sama Jawa Timur itu ada 25 gereja dan beberapa CG-CG perintisan di mana-mana. Saudara, hidup itu berdampak. Hidup cuma sekali, jangan jadi biasa, men. Hai my friend, jangan jadi biasa. Anak muda biasa terlalu banyak. Jadilah orang yang luar biasa. Tuhan tidak cari orang hebat. Tuhan cari orang yang mau saja. Kalau di sana terlalu banyak anak muda yang biasa, jadilah berbeda. Dan Tuhan tidak perlu banyak orang untuk memenangkan Semarang bagi kemuliaan Tuhan. Kalau ada seorang pun, satu orang saja berdiri bagi kota, aku akan memberikan kota itu kepada orang itu. Kita lebih daripada satu orang. Anda bisa bayangkan kalau kamu semua tahu bahwa hidupmu itu punya dampak. Dan kau serius dengan hidupmu, kita akan pelajari hidup yang berdampak itu bagaimana. Maka saya percaya tidak akan lama lagi Semarang akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Gerejamu ini bagus, tempatnya ini enak. Ini harus dipenuhi dengan jiwa-jiwa, itu masih banyak bangku kosong. Kampus di sini setiap tahun berapa coba yang wisuda? Yang graduation itu berapa? Setiap SMA, yang graduation SMA kelas 3 itu berapa coba hitung. Harusnya itu mereka ada di tempat ini. Harusnya tempatmu ini gak cukup untuk mereka semua, menampung mereka. Tempat ini terlalu penuh sesak, kata firman Tuhan. Tempat ini terlalu penuh sesak karena dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Bagaimana supaya hidup kita itu berdampak? Yang pertama, saudara, dikatakan begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang pertama, bagaimana supaya hidup kita ini berdampak? Yang pertama, tidak ada hal yang tidak berkenan yang tidak akan dibongkar oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dengan kata lain, sepandai-pandainya tupai itu melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya engkau menyimpan dosa di dalam hidupmu, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, tidak ada yang tidak dibongkar, sama Tuhan akan dibongkar. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai hidupmu. Yang pengurapan itu nggak bisa terjadi cuma satu saja. Kalau tidak ada kekudusan dalam hidup orang itu. Gak bisa. Bagaimana kamu bisa mengusir setan dengan nama Tuhan? Kalau kamu loh masih suka nonton hal yang porno. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengikat? Aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga, katanya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Bagaimana kamu bisa melepaskan orang-orang yang terikat? Kalau kamu sendiri terikat. Kok enggak, kok saya enggak terikat. Hei, kamu masih ngomong kotor. Kamu masih ngomong yang sia-sia. Di mulutmu itu ada ikatan. Di mulutmu itu ada borgolnya. Tanganmu loh masih dipakai untuk mencet-mencet yang gak berkenan. Kamu tahu kamu gak boleh lihat itu, tapi kamu terus melakukannya. Tanganmu ada borgolnya juga. Tanganmu ada ikatannya. Kamu tahu kamu gak boleh lihat kayak gitu. Kenapa kamu masih lihat? Di matamu juga ada ikatannya. Bagaimana kamu bisa melepaskan orang kalau hidupmu masih terikat? Hanya orang-orang yang sudah bebas yang bisa membebaskan orang lain. Halo, katakan amin. Hanya orang yang merdeka bisa memerdekakan orang lain. Kenapa? Coba lihat itu loh, orang Gerasa itu. Borgol dilepasin terus, borgol dilepasin, telanjang, di kuburan tinggalnya, teriak-teriak. Bahkan menyakiti dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri. Kenapa? Kerasukan setan. Setannya 5.000, legion namanya. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi waras, dia berpakaian rapi, duduk berpakaian rapi menjadi waras. Lalu dia mau mengikut Tuhan. Ketika Tuhan mau pergi dari kotanya, dia berlari mendapatkan Yesus dan dia berkata, izinkan aku mengikutimu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak, pulanglah ke rumahmu, kata Tuhan. Lihat, ke Yerusalemmu, pulanglah ke rumahmu, ke orang sekampungmu.
Yerusalem, Yudea. Beritahukan apa yang terjadi dalam hidupmu. Di Yerusalem, ke rumahmu, ke orang sekampungmu. Dan apa yang terjadi? Itu si orang Gerasa itu. Firman Tuhan katakan seluruh Dekapolis itu satu kota dengan satu wilayah dengan 10 provinsi, 10 kota dimenangkan bagi Tuhan Yesus oleh karena orang Gerasa. Lihat, orang ya kalau ada ikatan dalam dirinya nggak mungkin bisa membebaskan orang lain. Karena itu Tuhan berkata tidak ada kota di atas gunung yang tidak mungkin, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini di atas, saudara, tempatnya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Berarti tempatnya kita anak-anak Tuhan itu di atas. Dan kalau kita di atas, nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena itu saya mau beritahu, saudara, kalau ada dosa di hidupmu sekarang, kasih kepada Tuhan. Sepandai-pandainya tupai itu melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kau menutupi, Tuhan akan membongkarnya. Lebih baik sekarang daripada dibongkar sama Tuhan, malunya luar biasa. Kalau Tuhan yang membongkarnya, malunya luar biasa. Bukan karena Tuhan itu tidak sayang sama kita. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Karena Tuhan punya plan untuk memakai hidupmu. Makanya dia tidak mau dosa ini menghalangi engkau. Karena cuman dosa yang membuat urapan Tuhan tidak bisa bekerja. Itu cuma dosa, tidak ada yang lain. Cuma dosa membuat kita itu urapan tidak bekerja. Coba lihat, saudara, dosa dan kelemahan itu membuat urapan gak bisa bekerja. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu Tuhan Yesus berkata begini, lalu murid-muridnya berkata begini, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan berkata, aku Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Petrus keluar dari perahunya dan dia berjalan di atas air. Dan firman Tuhan katakan ketika dirasanya tiupan angin, ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai tenggelam. Saudara, dia pertamanya bisa berjalan di atas air. Pengurapan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Tapi kenapa kok bisa tenggelam? Karena dirasanya tiupan angin. Itu bicara tentang dia mulai bimbang. Ada kelemahan di dalam dirinya. Ketika kelemahan itu ada, itu adalah celah. Dan ketika itu celah itu ada dalam dirimu, pengurapan tidak bisa bekerja. Hai anak muda, kalau engkau mau diurapi sungguh-sungguh, jaga kekudusan. Jaga hidupmu. Kekudusan bicara tentang kekudusan hati juga. Jangan mudah sakit hati. Jangan mudah, jadi orang tuh jangan mudah patah. Jangan mudah terluka. Come on. Anak-anak, hai anak muda, terutama perempuan itu perasaannya kan. Tapi saya mau beritahu, sampai di level ini sudah jutaan kali saya secara pribadi sebagai wanita mati dengan perasaan sendiri. Karena selama kamu jalan pakai perasaanmu, kau tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Belajar dari perempuan. Dia itu perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan atau siapa itu yang remah-remah itu loh. Dia ngomong remah-remah. Sirofenisia itu perempuan ini luar biasa. Itu tidak dicatat namanya di dalam Alkitab. Tapi ini perempuan luar biasa. Dia berteriak-teriak. Lalu murid-muridnya bilang, guru ini orang berteriak-teriak terus, suruh dia diam. Lalu guru Yesus bilang, hai perempuan, aku dipanggil bukan untuk bangsamu. Aku dipanggil untuk orang Yahudi. Sirofenisia bukan orang Yahudi. Tapi perempuan ini luar biasa, never give up. Ya benar Tuhan. Tapi tapi dia bilang, bukankah patut ngomong makan roti dari. Nah, lalu Tuhan bilang gini, nggak patut anjing. Nah, dibilang anjing itu makan roti dari meja tuannya. Lihat perempuan ini bilang, benar Tuhan. Tetapi bukankah aku bisa makan rema-rema saja? Lalu Tuhan berkata, besar imanmu. Saudara, itu perempuan dibilang anjing loh. Sudah ditolak pertamanya, suruh perempuan ini pergi. Murid-muridnya udah menolak. Kalau kita pakai perasaan, sakit hati, enggak mungkin ngelihat mujizat terjadi atas anaknya. Dia akan pergi, ya sudahlah, aku enggak perlu kamu juga. Kalau dia sakit hati. Lalu bukan cuman gitu loh, Tuhan terang-terangan ngomong, aku dipanggil bukan untuk bangsamu, aku dipanggil untuk orang Yahudi. Ini terang-terangan, itu mungkin perasaanku ya, itu pemimpinku kok enggak nyapa aku ya. Oh itu mungkin cuman perasaanku,
tiba-tiba pemimpinmu datang dan bilang, aku tuh ya enggak seneng loh punya kamu sebagai anak rohaniku. Coba, aduh mati ya, matang aku. Langsung aku enggak akan datang CG lagi dan aku enggak akan datang ke gereja lagi. Come on guys. Sometimes itu diizinkan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Semakin kita dilatihnya keras berarti Tuhan mau pakai kita semakin luar biasa. Halo katakan amin. Halo katakan amin. Saudara gitu. Lalu apa yang terjadi perempuan ini? Dibilang anjing lagi. Tapi dia tidak menyerah. Saudara dengar baik-baik. Menang atas setiap kelemahan hidupmu. Jangan ada di dalam situ kalau kamu mau dipakai Tuhan. Oh kok rasanya gak apa-apa lah aku gak usah dipakai Tuhan. Kamu perlu baca, kita ini dijadikan memang untuk sebuah tujuan mulia. Saya sudah khotbah itu kemarin di GMS Denpasar. Kita tuh dijadikan, jadi pada mulanya waktu di perut ibu kita ini, Tuhan sudah merancangkan bahwa Tuhan akan pakai hidup kita. Jadi pemakaian Tuhan itu idenya bukan dari kamu, idenya dari Tuhan. Tuhan yang mau pakai kita. Dan kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, sombong kali kita ini. Siapalah kita ini? Kita ini debu dan tanah. Sang Bapak kita aja mau pakai kita, kok kita ini sok-sokan, kita nggak mau jual mahal. Dia sudah mati di atas kayu salib supaya rencananya terjadi dalam hidupmu. Nah saudara, Tuhan mau itu. Tidak ada hal yang tidak berkenan, yang tidak akan dibongkar sama Tuhan. Saya mau beritahu, daripada Tuhan yang bongkar, hari ini akui di hadapan Tuhan dan tinggalkan dosamu. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku punya kelemahan ini loh Tuhan. Aku ini suka iri, aku ini suka pikiran negatif. Aku ini kok rasanya tidak senang kalau orang itu lebih daripada aku Tuhan. Ampuni aku tahu itu aku salah. Ampuni aku Tuhan. Beritahu kepada Tuhan apa yang menjadi kelemahanmu. Dan izinkan Tuhan mengambil itu semua. Dan menggantikan kamu dengan hidup yang baru. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, bagaimana supaya hidup itu berdampak. Yang kedua, dikatakan demikian. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang kedua, namanya terang, sekalipun di tempat tersembunyi, dia akan tetap bersinar. Terang is terang, di tempat tersembunyi tetap bersinar. Dengan kata lain begini saudara, dengar saya baik-baik. Dimanapun engkau, apapun yang kau alami, sekalipun engkau mungkin gini ya, sekalipun engkau itu di tempat yang terpencil, kamu tinggal di kota terpencil, mungkin dari keluarga yang biasa, yang sederhana, mungkin bukan sesuatu yang wah, tidak apa-apa. Karena kalau namanya terang is terang, apapun yang terjadi kamu akan tetap bersinar. Dengan kata lain apa? Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap lakukan panggilan, tetap lakukan, tetap hiduplah benar, tetaplah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, kamu itu sudah diciptakan menjadi terang. Nanti ada masanya, ada waktunya, terang itu akan bersinar. Jadi saudara, kalau kamu sekolah yang maksimal, kamu jangan bilang gini, aku bukan lahir dari keluarga itu, coba seandainya aku lahir dari keluarga itu, tentu aku akan jauh lebih bersinar. Come on. Tuhan tidak peduli kamu dari mana. Yang Tuhan tahu satu, Tuhan menciptakanmu dari semenjak semulanya. Dan Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Halo katakan amin. Yusuf itu, dia dapat mimpi. Bahwa nanti dia itu dia akan berdiri, saudara-saudaranya akan menyembah dia. Itu mimpinya. Tapi apa yang terjadi? Dia dijual sama saudaranya. Kan ngalami gak enak ya toh. Loh, dapat mimpi dari Tuhan, tapi kok ngalami tidak enak, dijual sama saudaranya, dijadikan budak, saudara, lalu kerja di rumah Potifar, difitnah lagi sama tante Potifar, gitu ya. Setelah itu di penjara juga kayak gitu, dilupakan saudara. Tapi apa yang terjadi? Mimpi dari Tuhan, tetaplah mimpi dari Tuhan. Setelah 13 tahun lamanya, akhirnya dalam waktu 13 menit, Yusuf diangkat. Saudara dengar saya baik-baik. Namanya terang adalah terang. Sekalipun kamu di tempat tersembunyi, terang is terang. Dengan kata lain, sekalipun hari ini kayaknya kamu belum bersinar, jangan give up. Kalau kamu orang yang bekerja, ada yang sudah bekerja di sini? Angkat tangannya. Dengar saya baik-baik. Bekerjalah yang giat. Bekerjalah yang maksimal. Dengar saya. Upahmu bukan datang dari bosmu. Upahmu datang dari Bapa di surga. Jadi sekalipun bosmu tidak lihat kamu bekerja, lupa ada 2 mata, yaitu Yesus namanya, yang melihat engkau di mana engkau bekerja. Karena itu sekalipun nggak ada bosmu, kerja maksimal, kerja yang terbaik, give the best.
kerja yang maksimal, kerja yang terbaik, kerja yang seperti yang kau lakukan itu untuk Tuhan. Jangan cuma di gereja, jangan jadi orang yang jago kandang. Jago kandang itu apa? Bagus di gereja tapi di luar sana gak excellent. Come on. Anak Tuhan itu firman Tuhan katakan supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik itu bicara tentang pekerjaan. Jadi supaya semua orang lihat ini orang Kristen luar biasa bersinar. Terus setia nanti ada masanya namanya terang iserang. Nanti Tuhan akan angkat kamu. Saudara, siapa saya? Orang biasa, orang sederhana. Saya tidak pernah punya mimpi jadi hamba Tuhan. Tapi garis hidup saya berubah ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya memberi diri jadi seorang hamba Tuhan. Tuhan bawa sampai di sini. Saudara, saya melakukan setiap yang saya kerjakan, saya lakukan seperti untuk Tuhan. Saya mau beritahu, saya nggak pernah punya bayangan sungguh jadi gembala. Ketika jadi full timer dulu, waktu itu masih sebelum diutus ke Jember gitu ya. Jadi saya full timer di Faith, kalau di Surabaya Selatan itu ada satu kampus besar, sebutkan nama Anda pasti tahu. Nah saya pelayanan di situ. Semua saya kerjakan, tidak ada yang lihat. Nyapu, waktu itu kita sewanya di Makorem, itu hallnya tentara. Nyapu, lalu karpet saya mulai beber gitu ya, karpetnya panjang. Jadi duduknya tidak ada kursi, semua lesehan, pakai karpet. Saya telepon, saya panggil air pump, tangki air. Untuk apa? Baptisan. Baptisan itu kolamnya gede banget, pakai plastik itu loh. Kolam plastik tapi gede banget, kan gak mungkin ya saya timba air gitu untuk ngisi. Sampai Tuhan datang kali kedua kayaknya gak terisi-terisi itu. Gedenya itu segini loh, dari sini diameternya itu dari sini ke situ loh. Ke ujung itu, gede banget. Lalu setiap hari Sabtu tuh saya telepon tambal ban untuk datang. Untuk apa? Ya untuk tiup itulah. Itu kolam. Kalau saya yang tiup, itu dia. Gak mungkin selesai saudara. Panggil tambal ban, panggil tangki air. Saudara, saya jadi usher, saya ya jadi sipro. Aqua saya yang siapin, itu sipro tuh zaman sekarang tuh. Ya kan? Zaman dulu enggak ada namanya sipro. GMS belum ada nama sipro. Saya yang siapin air, saya yang siapin pulpen, saya yang siapin kartu untuk Connect Me kalau sekarang. Zaman dulu itu Jiwa Baru, tulisannya Jiwa Baru. Saya yang megang warta semuanya. Saya juga yang nelponin angkot. Dulu enggak ada yang namanya volunteer ministry, semua dikerjain sendiri. Tapi saya mau beritahu, I do my best. Saya lakukan yang terbaik. Saya enggak pernah mengeluh. Saya lakukan semuanya dengan sukacita. Saya siapa tahu hari ini kenapa kalau jadi pemimpin bisa ngomong tentang GA, bisa ngomong tentang Sipro, bisa ngomong tentang Asyar. Kenapa? Karena dulu semua itu dikerjain sendiri. Makanya bisa ngomong, lihat. Apa yang kita alami dalam hidup kita itu pembelajaran untuk kita di masa depan. Karena itu saya dengar baik-baik, hei anak muda. Kalau engkau mengalami kesukaran dalam hidupmu, jangan menyerah. Kalau kamu menyerah berarti kamu kalah. Tuhan itu belum selesai. Karena ketika kamu mengalami tantangan, itulah cara Tuhan mendidikmu. Itulah cara Tuhan melatihmu. Karena engkau sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar di depan. Kalau engkau menyerah hari itu, maka rencana Tuhan tak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Saudara, ketika di tahun 2002 itu, bersama Pastor Sam mengalami demo kita di Jember. Di demo, dengan semua atributnya, 7-8 truk itu belakangnya itu kan kosong, itu diisi orang-orang dengan semua atributnya. Tutup gereja, mereka pakai sound yang gede-gede. Itu ketika kita dengar bahwa besok gereja akan ini dan segala macam, semua komputer gereja dipindahin, semua data-data dikeluarin. Saudara coba hari itu bisa menyerah, iya, takut, iya saudara, taruhannya itu nyawa. Itu saya masih ingat anak saya si Kathleen itu masih umur 1 tahun. Waktu itu kita titipkan ke orang tua saya. Suami saya sudah bilang, Lan, yang kamu ikut juga, kamu tinggal di sana, biar aku yang hadapi. Saya bilang, yang jadi hamba Tuhan bukan cuma kamu, aku juga jadi hamba Tuhan. Kita titipkan anak kita ke mama kita aja, kita hadapi sama-sama, hadapi berdua. Saudara, hari itu mau menyerah, Pastor Sam punya cerita, setiap dengar telepon itu gemetar, takut. Sampai suatu ketika pulang lihat abang bakso, di dalam hati berkata, enak jadi abang bakso. Tidak perlu didemo,
Lalu Tuhan tanya, mau jadi abang bakso? Enggak juga ya gitu ya. Tapi tahu enggak, kasih karunia cukup. Apa yang terjadi? Kami dipercaya jadi gembala regional. GMS Mataram mau ditutup juga, bahkan sudah ditutup. Lalu gereja ini ngalami ini, gereja ini ngalami ini. Coba seandainya pada waktu 2002 itu kita give up. Kita berkata, kok Philip pulangkan saja kami ke Surabaya. Maka tidak akan pernah terjadi. Tuhan percayakan gembala regional dengan wilayah-wilayah yang juga radikal. Dan kamu saudara tahu enggak, ketika di wilayah radikal pun bisa dibawa lebih. Kenapa? Sudah dilatih sama Tuhan sejak tahun 2002. Hari ini Tuhan latih apa dalam hidupmu? Come on, jangan menyerah. Come on, jangan cengeng. Nangis boleh, nangis. Setelah nangis ngapain? Bangkit, jalan lagi. Ayo, kita ini saudara, kita ini hati harus lemah lembut tapi roh harus gagah perkasa. Halo, come on, katakan amin. Kenapa? Karena kamu akan mengalahkan dunia, come on. Karena kamu adalah terang dunia, come on. Karena kamu akan dipakai Tuhan sampai kepada ujung bumi. Saudara tahu enggak? Saya tahu satu hal. Saya bilang sama anak saya, Kathleen, Owen sama Kaylin. Kamu tahu enggak, mama sama papa didik kalian ini keras. Kenapa? Karena kamu tahu enggak, zaman sekarang dunia ini enggak tambah baik. Dunia ini tambah keras. Kalau mama cuma ngomongnya baik-baik sama kamu enggak akan jadi orang tahan uji. Mama sama papa ngomongnya didik kamu keras. Kenapa? Karena nanti 10 tahun ke depan mama papa mungkin tidak sekuat hari ini. Kamu yang akan berperang di depan. Dan kalau kamu mentalnya kamu tidak mulai latih hari ini. Ketika 10 tahun ke depan kamu akan kalah. Dunia ini akan semakin jahat. Dunia ini akan semakin gelap. Tapi anak Tuhan harus semakin perkasa. Halo, come on, katakan amin. Anak Tuhan harus semakin perkasa. Dan itu adalah kalian semua. Dan saya juga. Karena itu saudara, namanya terang is terang. Mau di tempat tersembunyi tenang aja. Ada waktunya Tuhan akan angkat kamu. Ketika Tuhan angkat kamu, kamu tidak akan jadi sombong. Why? Karena kamu tahu prosesnya demikian rupa untuk kamu ada di titik itu. Hari ini saudara saya sudah kalau sekali hari Minggu itu ya 18.000 jemaat. Sebelum Jawa Timur nanti kita lepas di bulan September ini. 18.000 gereja udah di mana-mana. Tapi kamu tahu enggak, itu semua enggak ada artinya. Semua enggak ada artinya, bukan itu. Bukan itu. Just only Jesus. Hanya cuman Tuhan saja. Kok bisa kayak gitu? Tempaannya luar biasa untuk di titik itu. Prosesnya luar biasa untuk ada di titik ini. Makanya kenapa Yesus itu ya ketika di atas kayu salib, Yesus itu dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu sudah bukan lagi kebanggaan. Kenapa? Karena prosesnya untuk sampai ke sana harus mati di atas kayu salib. Prosesnya itu tidak gampang, tapi Yesus membuktikan sampai mati di atas kayu salib. Yesus tidak pernah give up. Kita anak-anaknya juga tidak boleh give up. Tuhan akan memproses hidupmu, yes. Masalah akan ada padamu, yes. Tantangan akan ada padamu, yes. Tapi dengar saya baik-baik. Jadikan ini kuat dalam hidupmu. Semakin besar tantangannya, semakin besar pemakaiannya, dan semakin besar urapannya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang ketiga, dapat sesuatu saudaraku? Halo, dapat sesuatu, amin. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Saya langsung ketiga aja, enggak usah 4 ya. Waktu saya sudah habis. Yang ketiga, dikatakan begini, masih di ayat yang sama. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kata tidak mungkin tersembunyi, itu dengan kata lain gini, dimanapun kita ini, hidup kita ini jadi sorotan. Hidup kita ini jadi sorotan, saudara. Yang ketiga, saudara, hidup Kristen, orang Kristen itu adalah, hidup kekristenan itu menjadi sorotan. Karena itu harus jaga hidup. Makanya Paulus itu berkata kepada Timotius. Apa yang dikatakan oleh Paulus? 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Orang Kristen itu sorotan, betul enggak? Ada banyak orang di luar sana tidak mau menjadi Kristen atau tidak mau mengenal Tuhan. Bukan karena Tuhannya, tapi karena orang Kristennya. Karena orang Kristen yang tidak bisa menjadi berkat.
Kadang katanya kalau kerja nggak excellent, suka izin-izin terus, tapi alasannya karena pelayanan. Kerja nggak excellent, suka malas-malasan, bagusnya cuma di dalam gereja, tapi di luar enggak. Itu banyak perkataan begitu. Kenapa tidak kita balik? Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini kan kita mau cek Evan ya. Cek Evan itu adalah waktu di mana kita membawa orang-orang yang terhilang kepada Tuhan. Kalau kamu punya nilai, punya value hidupmu itu, dan hidupmu itu disorot orang dan itu menjadi teladan, orang akan ikut kamu. Orang akan dengar perkataanmu. Kalau kamu ajak orang itu ke CG, orang itu akan ikut. Kenapa? Karena kamu, hidupmu itu jadi teladan. Karena hidupmu itu ketika jadi sorotan, sorotannya itu bagus. Hidup kita tuh jadi sorotan, gak bisa tersembunyi, gak bisa. Ada seorang, ketika saya jadi gembala pelajar, waktu itu di Jember itu saya itu jadi gembala pelajar, gembala youth. Waktu itu saya menangkan, saudara, saya doa sama Tuhan, waktu itu pastor saya bilang gini, ayo kita banyak-banyakan jiwa ya. Saya pegang umum, pastor saya pegang umum, saya pegang remaja, lalu ada satu orang lagi pegang anak-anak muda, youth. Saya pegang remaja, ayo, saya suka tantangan saudara. Karena itu saya berdoa Tuhan, bawa pakai aku Tuhan. Saudara berdoa saja tidak cukup, engkau harus keluar. Ya, kalau Cik Evan tuh tidak cukup cuma berdoa, kamu harus keluar. Kamu harus ajak temanmu, kamu harus ajak mereka. Kalau tidak kayak gitu nggak pernah terjadi. Doa saja tanpa melangkah nggak bisa terjadi. Tuhan pakai hidupku. Lalu apa yang saya lakukan? Saya door to door. Hari ini orang tahu GMS live, tahu lagu ini dan lagu itu. Oh mau foto ya, foto dulu. Oke, nah dulu nggak tahu GMS, saya door to door. Saya ceritakan, ayo ya ikut CG, waktu itu namanya remaja melayani Allah dan sesama. Ayo ikut CG ya, CG itu ini dan ini. Saya jelaskan, minggu depan, nanti hari ini tak jemput ya. Saya sama adik saya, adik kandung saya tidak bisa kendaraan. Saya minta adik saya, CG. Suatu ketika mereka datang, CG pertama 13, minggu berikutnya jadi 18, 23, 28, sampai 1 CG itu 100. Iya sungguh. Kalau ngitungnya pakai tangan udah gak bisa pakai cekler. Zaman dulu tuh ada cekler, klek, 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 gitu. Ada satu orang, dia adalah murid teladan. Murid teladan pinter, cewek. SMA kelas 3, kalau enggak kelas 2 saya lupa. Dia ikut ke CG saya, dia ikut ke Remasa. Jadi lawak Tuhan luar biasa. Saya enggak tahu loh itu CG itu dari mana ya, dari 13, 18. Tapi saya selalu oikos loh, saya selalu datangi jiwa-jiwa. 13 itu kalau sudah datang minggu ini 13 ini, lalu saya datangi lagi minggu depannya. Ayo ya datang CG ya. Jadi 18, dia bawa teman karena dia ngalami sesuatu di CG. Orang anak-anak itu bisa kelepasan kalau datang gitu ya. Itu kan di sekretariat ya. Anak-anak SMA, saya kan menangkan anak SMA. Saya menangkan itu sambil main basket loh. Celani bisa basket, gak bisa saudara. Saya gak bisa. Tapi firman Tuhan katakan kalau kamu mau memenangkan mereka masuk katanya. Tuhan berkata, Sakius turunlah. Aku mau menumpang ke rumahmu. Yesus masuk ke kehidupan Sakius. Kalau kamu mau menangkan orang, masuk ke kehidupan mereka. Selama kamu tidak masuk ya nggak bisa. Mereka suka basket, ya udah aku main basket. Cece mau ngadain basket, ayo Cece yang sewa lapangan, keluar uang juga. Oh iya, ya ajak temenmu ya, diajaklah temennya. Saya mah cuma megang bola doang saudara, banyak ngomongnya daripada main bolanya. Saya incer anak itu, saya deketin, saya ngomongin CG, saya ajak makan amsle, ingat saya itu. Tidak pernah lupa, datang. Ini tempatnya Celani ya? Iya. Mana Celani? Loh ya aku. Oh ini Celani? Iya. Kata temanku setiap hari Jumat ada persekutuan itu. Iya. Aku boleh datang sama teman-temanku. Oh boleh. Boleh aja sebanyak mungkin malahan. Diajak dia. Ternyata dia ketua geng. Datang. Nangis terus dia. Di CG saya. Nangis terus. Diajak temannya 5, 10. Ketuanya bertobat. Semuanya diajak saudara. Iya, pemain basket juga. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Putri pemain basket. Dia juga bertobat, terima Tuhan. Dibaptis Roh Kudus. Kamu tahu enggak malam-malam Pastor Sam didatengin satpam di perumahan. Sekretariat kita di perumahan. Pak,
Iya Pak, malam loh 1:30 malam. 1:30 pagi itu subuh. Pak, itu Pak di T16 ada sesuatu. Wah, ada sesuatu apa? T16 kita tahu itu kos-kosan anak-anak muda. Iya Pak, itu kayaknya umatnya Bapak. Nangis-nangis tidak bisa berhenti. Satpam yang bilang gitu. Akhirnya datang, tahu apa yang terjadi. Ada satu orang ikut CG, saya. Sorenya, ngalami baptisan Roh Kudus. Dipanggil teman-temannya cewek. Di kos-kosan cewek cerita, aku ngalamin ini, ngalamin. Ayo mau doa. Semua dibaptis Roh Kudus saudara. Satu kos-kosan itu. Wah, kasih tepuk tangan buat Allah gitu. Saya dipanggil lagi. Cowok-cowok pakai waktu itu zaman itu CBR. Tahu CBR? Sepeda motor gede. Siapa yang tahu CBR? Loh, kalau tahu kamu berarti seangkatanku laan. NSR, CBR. Gede, sepeda motor gede. Itu zaman itu famous banget. Kalau cowok-cowok pakai itu, cewek-cewek iya gitu ya. Tiba-tiba datang ke sekretariat. Brum gitu kan. Dia datang. Saya yang bukain pintu. Mau cari siapa? Aku cari yang namanya Celani. Sambil mukanya gede, dia kan tinggi gede, hitam. Setelah itu sepeda motornya gede, dia tinggi gede. Loh, Aku Celani. Cece ini Celani. Iya, tapi kan udah serem saudara. Cece harus ikut aku. Lah kamu siapa? Aku ikut kamu. Aku lah ya takut. Loh kenapa? Cece tahu tuh di Jalan Kenari. Jadi itu perumahan, itu jalannya Sempusari namanya. Itu Jalan Kenari. Oh iya itu sebelah toh. Iya, itu anak buahnya Cece. Kenapa? Dia doai pacarku sampai nangis-nangis. Oh saya mikir wah. Itu pasti disuruh baptisan Roh Kudus, saya mikir gitu. Ayo Cece ikut aku. Ya wis, kan Anda tahu itu sepeda motor gede banget. Gini saya pegangan, kalau enggak gitu lah pelukan sama dia. Saya gini, gitu. Sampai di sana, tahu enggak apa yang terjadi? Pacarnya itu bukan agama Kristen, agama yang satunya. Didoain temennya 4, ditumpang tangan, wis pokoknya sampai jelek gitu. Saya datang, saya bilang, sudah. Kenapa? Aku kan ngalamin sesuatu di tempatnya Cece kemarin. Aku pingin ini. Jadi 5 orang ini sahabatan. 4 sudah ke GMS, tinggal 1. Jadi dia berdoa 4 lawan 1 untuk terima baptisan Roh Kudus juga. Singkat cerita, semuanya ke GMS, terima baptisan Roh Kudus. Ada lagi yang pinter itu, dia juara 1. Dia juga ngalami di CG, ngalami Tuhan. Berapi-api. Tahu apa yang terjadi? Dia ke sekolah, besoknya sekolah dia ceritain ke teman-temannya. Dia nih pinter, temennya selalu tanya, matematika, kimia tanya sama dia, diinjilin sama dia. Ya kamu enggak apa-apa tak ajarin, tapi kamu juga harus ikut sama aku. Kamu harus pergi, kemana? Ke Mojopahit, itu sekretariat saya. Ke Mojopahit P17, itu alamatnya sekretariat kita. Kamu harus ikut aku hari Jumat jam segini. Ikut saudara. Kalau kamu punya value, kamu punya nilai saudara. Lihat. Orang itu ya saudara jadi sorotan. Ketika kamu jadi sorotan, ketika kamu jadi dampak, kamu akan dicari banyak orang. Dan kalau kamu dicari banyak orang, kamu tinggal bilang ayo ikut aku. Mereka akan ikut. Itu kenapa Tuhan itu tidak pernah taruh orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu di bawah gantang gak ada. Ditaruh di atas. Supaya apa? Supaya kamu jadi sorotan, jadi berkat. Kan kamu di atas. Kamu jadi berkat, kamu jadi teladan, kamu jadi dampak. Ya pasti, kamu hidupmu akan disorot juga. Makanya jadi orang Kristen, anak Tuhan, sungguh-sungguh. Jaga perkataan, jaga perbuatan, kesetiaanmu kepada Tuhan, kesucianmu kepada Tuhan. Jaga sungguh-sungguh. Dan percayalah, kamu akan diurapi Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya, thank you Jesus.